Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Baharudin Yusuf dan rekan saya Ian Wais Al-Qarni akan mempresentasikan tentang sistem distribusi tenaga listrik arus searah atau disebut direct current. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Ian Wais Al-Qarni. Pendahuluan, energi listrik dibangkitkan pada pusat pembangkit dan didistribusikan pada tegangan yang hampir konstan. Pada sistem distribusi arus searah atau DC, tipe saluran yang digunakan ada dua, yaitu saluran udara atau overhead dan saluran underground atau submarine. Pada dasarnya tidak berbeda dengan sistem distribusi AC. Faktor utama yang perlu diperhatikan adalah besar tegangan yang diterima pada titik beban ialah mendekati nominal agar peralatan atau beban dapat dioperasikan secara nominal dan normal pula. Syarat saluran distribusi DC. Secara umum, saluran distribusi DC ditentukan memenuhi persyaratan tertentu, terutama variasi tegangan yang terjadi tidak boleh terlalu tinggi. Variasi tegangan pada setiap negara berbeda-beda. Ada yang menggunakan 2-5%, 4-6%, dan India misalnya membuat ketentuan 5% untuk sistem tegangan rendah atau low voltage dan maksimum 12,5% untuk sistem tegangan tinggi atau high voltage. Sebagai contoh, jika ditentukan tegangan nominal 230 volt, maka tegangan pada konsumen tidak boleh lebih besar dari 241,5 volt dan tidak boleh lebih rendah dari 218,5 volt. Syarat yang kedua yaitu rugi daya perlu dibatasi, biasanya maksimum 10% dari total daya yang disalurkan. Kemudian yang ketiga yaitu arus beban perlu dibatasi pada harga maksimum tertentu, disesuaikan dengan kemampuan konduktor, tidak melampaui batas sistem isolasi agar tidak menimbulkan kerusakan. Yang keempat, kemampuan isolasi harus baik agar tidak terjadi kebocoran atau leakage yang dapat membahayakan peralatan lain pada lingkungannya. Kemudian kelima, faktor ekonomis perlu dipertimbangkan adanya faktor-faktor ekonomis. Selanjutnya, beberapa kelebihan pada sistem pembangkit DC. Beberapa hal yang kurang menguntungkan pada sistem pembangkit DC antara lain, yang pertama untuk kapasitas daya yang besar yaitu kerugian daya pada sikat-sikat besar. Kerugian pada komutasi dan sikat di sini merupakan rugi mekanis dan rugi listrik. Dan konstruksi besar perakitan sulit. Kemudian untuk memperkecil rugi daya atau rugi tegangan, yaitu dengan cara dapat didesain generator DC bertegangan tinggi. Kemudian loncatan bunga api pada sikat makin tinggi. Ketiga, problema pada sikat dan komutasi, yaitu boros dalam perawatan dan penggantian komponen. Kemudian keempat, untuk faktor ekonomi, generator DC masih dianggap ekonomis pada kapasitas daya maksimum 5 MW. Syarat sistem distribusi yang baik, antara lain yaitu yang pertama, keandalan. Keandalan ini adalah tidak terjadi kegagalan. Apabila jika terjadi kegagalan, diusahakan seminimal mungkin, sehingga konsumen tidak dirugikan. Kemudian yang kedua yaitu tegangan. Tegangan pada konsumen dijaga agar masih dalam batas-batas yang diinginkan, yaitu kurang lebih 5% dari tegangan nominal. Yang ketiga yaitu efisiensi penyaluran atau rendement. Harus semaksimal mungkin, kira-kira 90%. Yang keempat, itu saluran transmisi. Ini tidak boleh kelebihan beban. Kemudian yang kelima, tahanan isolasi, nilainya harus tinggi. Dengan demikian tidak bocor atau rusak dan tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang keenam, yaitu ekonomis, sistem harus dibuat seekonomis mungkin.
Macam-macam bentuk rangkaian sistem distribusi. A. Distribusi dua kawat di satu daya dari satu sumber. B. Distribusi dua kawat saluran bercabang. C. Distribusi dua kawat di satu daya dari dua sumber dengan tegangan yang sama. D. Distribusi dua kawat di satu daya dari dua sumber dengan tegangan yang tidak sama. E. Distribusi tiga kawat di satu daya dari satu sumber. F. Distribusi tiga kawat di satu daya dari dua sumber. G. Distribusi dua kawat beban merata di satu daya dari satu sumber. H. Distribusi dua kawat beban merata di satu daya dari dua sumber. Untuk mengetahui nilai tekanan pada suatu pengantar, yaitu kita dapat gunakan rumus hukum Ohm 1, yaitu R sama dengan Rho kali L per Q, di mana R adalah merupakan tekanan kawat dengan satuan Ohm per Omega, L yaitu panjang kawat saluran dengan satuan meter, Q yaitu penampang kawat dengan satuan milimeter persegi, dan Rho adalah merupakan tahanan jenis dengan satuan omega milimeter kuadrat per meter. Kemudian untuk mengetahui nilai tegangan, kita dapat gunakan hukum Ohm 2, yaitu E sama dengan I kali R, di mana E tegangan pada tekanan R dan I adalah arus yang mengalir pada R. Dari hukum Ohm tersebut, kita dapat mengetahui daya listrik pada elemen, yaitu dengan rumusan P sama dengan V kali I, atau sama dengan I kuadrat kali R, atau V kuadrat per R, di mana P adalah daya yang diserap oleh rangkaian, G adalah konduktansi dalam mho, dalam konduktansi yaitu I per V sama dengan 1 per R sama dengan G, maka P sama dengan V kali I atau sama dengan V kuadrat G atau sama dengan I kuadrat per G. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Baharudin Yusuf. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah semua arus yang keluar dan masuk sebuah simpul adalah 0. Dicontohkan seperti berikut. I1 dan I2 sebagai arus masuk dan I3, I4, dan I5 sebagai arus keluar. Maka hasil penjumlahan I1 dan I2 sama dengan hasil penjumlahan I3, I4, dan I5. Hukum Kirchhoff 2. Jumlah seluruh tegangan mengelilingi sebuah jalan tertutup dalam sebuah rangkaian adalah 0. Selanjutnya, sistem distribusi DC dua kawat beban tunggal. Berikut gambar diagram sistemnya. Jumlah tegangan sama dengan 2 kali I kali R, sehingga V sama dengan E dikurangi 2IR dalam satuan volt. Rugi tembaga pada saluran P sama dengan 2 kali I kuadrat kali R. Daya pada sumber PS sama dengan E kali I. Daya yang diterima konsumen PR sama dengan V kali I. Dengan demikian, efisiensi penyaluran sama dengan daya sisi terima per daya sisi kirim dikali 100%, atau V kali I per E kali I dikali 100%. Kemudian distribusi dua kawat beban terpusat di satu daya dan satu sumber. Terdapat dua cara menentukan besar tegangan pada masing-masing titik beban, yaitu 1. Menggunakan hukum Kirchhoff 1 sehingga diperoleh tegangan pada masing-masing cabang saluran terpisah,
Yang kedua, menentukan momen arus beban terhadap titik sumber. Berikut penjelasan dengan cara satu pada gambar di atas. Perhatikan dengan seksama sehingga dapat disimpulkan arus yang dijatuh dari A sama dengan I1. Berikut diagram satu garis, arus beban dan rugi tegangan. Untuk mendapatkan rugi tegangan pada sistem, arus yang mengalir pada kedua konduktor kirim dan kembali dianggap sama. Dengan demikian, untuk menentukan besarnya rugi tegangan, diambil persatuan panjang saluran, kirim dan kembali. R aksen adalah tahanan kawat persatuan panjang, kemudian tahanan persatuan panjang untuk saluran kirim dan saluran kembali adalah R sama dengan 2 kali R aksen ohm. Tahanan pada bagian AC sama dengan jarak AC dikali R sama dengan L1 dikali R disebut R1 ohm, dan seterusnya CD, DE, dan EB. Sehingga rugi tegangan pada AC sama dengan I1 dikali R1. Rugi tegangan pada CD I2 dikali R2. Selanjutnya DE I3 kali R3 dan EB I4 kali R4. Jika Vs adalah tegangan sumber pada titik A, maka tegangan pada ujung saluran adalah Vb sama dengan Ve dikurangi rugi tegangan pada saluran sama dengan E dikurangi dalam kurung I1 R1 tambah I2 R2 tambah I3 R3 tambah I4 R4 atau sama dengan E dikurangi jumlah I dikali R dalam satuan volt. Cara kedua, menentukan momen arus beban. Pada cara ini, masing-masing arus beban diperhitungkan secara terpisah. Misalnya arus beban I4 diperlukan pada titik B, akan mengalir sepanjang saluran AB. Besarnya tahanan pada panjang AB, RAB sama dengan L4 dikali R atau sama dengan R4. Rugi tegangan pada saluran yang disebabkan adanya arus ini sama dengan I4 R4 volt. Untuk arus I3 diperlukan pada titik E mengalir sepanjang saluran AE, maka besarnya tahanan saluran AE adalah R3 ohm. Rugi tegangan karena arus beban sama dengan I3 dikali R3 volt. Dengan cara yang sama, maka rugi tegangan yang disebabkan oleh arus beban I2 dan I1 adalah I2 R2 dan I1 R1 volt. Jumlah rugi tegangan pada sistem distribusi sama dengan I1 R1 ditambah I2 R2 tambah I3 R3 tambah I4 R4 volt sama dengan momen arus beban terhadap sumber titik A sama dengan sigma I dikali R. Tegangan di titik B, Vb sama dengan V dikurangi sigma I kali R. Yang harus diperhatikan adalah besarnya tegangan di titik tengah, misalnya di titik D. Besarnya rugi tegangan antara titik AD, V sama dengan I1 R1 ditambah I2 R2 ditambah R2 dalam kurung I3 ditambah I4 volt.
Kami sajikan beberapa contoh dalam sistem distribusi DC. Suatu sistem distribusi arus searah 2 kawat dibebani seperti berikut. Kita perhatikan di dalam tabel, jika tegangan pada sisi kirim 250 volt, hitung besarnya tegangan pada masing-masing titik beban tahanan saluran 0,0001 ohm per konduktor per meter. Kita perhatikan pada gambar. Penyelesaiannya adalah rugi tegangan pada bagian AC atau VAC sama dengan 180 yang berasal dari arus dikali 50 meter dikali 0,002 karena berasal dari dua saluran kirim dan kembali, sehingga di total sama dengan 1,8 volt. Maka tegangan pada titik C sama dengan VA dikurangi rugi tegangan pada AC, yaitu sama dengan 250 dikurangi 1,8 sama dengan 248,2 volt. Semuanya perhitungan seperti itu juga pada titik DE, CD, EB, sama menggunakan rumus yang sama, sehingga dihasilkan untuk tegangan pada titik B itu adalah 243 volt, untuk D 246,6 volt, dan untuk E 244 volt. Berikut adalah contoh yang kedua. Suatu distribusi panjang kabel 1000 meter dibebani seperti pada gambar berikut. Tahanan masing-masing konduktor 0,05 ohm per 1000 meter. Hitunglah tegangan pada masing-masing titik beban. Penyelesaiannya, besarnya arus pada bagian BC sama dengan 50 ampere. Besarnya arus pada bagian AB sama dengan 50 ditambah 80 sama dengan 130 ampere. Besarnya arus pada bagian OA sama dengan 100 ditambah 130 sama dengan 230 ampere. Tahanan per 1000 meter sama dengan 0,05 ohm. Maka dari tersebut, besarnya tahanan saluran kirim dan kembali pada OA menjadi 0,03 ohm. Rugi tegangan pada bagian OA 6,9 volt, sehingga VA sama dengan 250 dikurangi 6,9 sama dengan 243,1 volt. Besarnya tahanan saluran pada bagian AB sama dengan 0,06 ohm, dengan rugi tegangan pada bagian AB adalah 7,8 volt, sehingga tegangan di titik B itu adalah 243,1 dikurangi 7,8 sama dengan 235,3 volt. Besarnya tahanan saluran pada bagian BC itu adalah sebesar 0,01 ohm, sehingga rugi tegangan pada bagian BC adalah 0,5 volt, dan tegangan C 235,3 dikurangi 0,5 sama dengan 234,8 volt. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bila ada kekeliruan kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.